Hai, selamat datang di Insert Live bersama aku Caitlin Halderman. Aku Ria Ricis. Dan aku Andres Adelio. Kita lagi promo series Pacarku Gini, WeTV original Pacarku Gini. Dan ceritanya itu adalah, jadi ada seorang putri namanya Lila, which is aku. Dia adalah putri kerajaan. Nah, dia punya ajudan ini namanya Chrissy di sini. Dia itu dia mau kabur dari kerajaan jin ini. Jadi kerajaan jin ini, dan akhirnya bukannya dia mau ke Jagat Maximus, dia nyampainya ke bumi. Yang harusnya dia ke Jagat Maximus, itu kayak another jin universe. Ternyata dia nyampe ke bumi. Dan disitulah Lila dan Chrissy mulai belajar bagaimana menjadi manusia, belajar gimana mencintai dan dicintai. Ketemulah sama Andra, ketemu sama Anita, ketemu sama Mandy, kayak pada jahat-jahat, ada yang baik juga. Ada yang baik juga gitu sih. Jadi ya gitu. Aku di sini jadi jin. Jadi jin aku tentunya, harusnya di sini aku nggak kelihatan. Jadi di sini ya kan aku sebagai ajudan dan asisten, sebagai partner, sebagai kakak, best friend, semuanya lah. Pokoknya udah plek-ketuplek banget, nempel-nempel sama si Tuan Putri Lila ini. Kalau misalnya si Tuan Putri Lila ini lebih ke polos, agak-agak haho-haho. Nah di sini Jin Chrissy yang meluruskan. Begini Tuan Putri, begitu Tuan Putri. Ya, aku Andres jadi Andra. Yang nggak sengaja ketemu sama Lila dan Chrissy karena aksiden. Terus pertamanya merasa diganggu sama cewek yang aneh, cewek yang ya tapi dia cantik gitu ya, tapi dia blow on, tapi dia polos gitu, haho tapi dia ganggu lagi karena ada satu urusan yang menyangkut di tubuh aku, ceritanya gitu, untuk bikin dia bisa pulang lagi ke alamnya. Nah karena susah untuk mengembalikan itu, jadi kita makan waktu 100 hari. Kita makan waktu 100 hari, di mana harusnya urusan masing-masing selesai, dia malah tambah ribet karena malah jatuh cinta satu sama lain. Jadinya kalau misalkan urusannya sebenarnya itu kekuatannya si Lila gitu, ada di si Andra. Kalau misalkan itu nggak balik dalam 100 hari, aku melemah, ya mungkin bisa mati juga gitu. Sebenarnya aku pengen, Lila tuh pengen kabur aja dari dunianya karena pengen dijodohin. Ngomongin gede kalian. Gila nih orang. Cewek yang tadi tuh itu agak stres. Gila. Ternyata pipi manusia lembut juga ya. Film fantasi pertama aku juga, dan ini juga karakter yang menurut aku sangat unik ya, jadi jin what gitu. Jadi aku memerankan Lila ini juga jujur agak susah karena aku tahu manusia, kita sebagai orang itu tuh gimana gitu lah. Nah ini tuh aku harus menjadi orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Misalkan ada dialog ngomong kalian itu tuh kamu, kalau di dunia jin itu kamu itu kalian gitu. Jadi misalkan kayak kamu ngapain kalau di dunia ini gitu kan, kalau di dunia jin kalian ngapain gitu, karena dia putri raja, jadi dia kebiasaan manggil kayak kalian gini, kalian gitu, kalian gitu. Nah pas ke dunia ya manggilnya kalian, gede juga tuh bersin. Iya, kalian gitu. Dan masih suka kebalik-balik karena terbiasa ngomong kamu, terus kayak ngomongnya kalian, hah emang tadi aku ngomong apa kamu gitu. Jadi begitu sih, unik aja ceritanya. Jadi jin sebenarnya gak ribet-ribet amat ya, mungkin editor yang ribet ya. Karena pas gini tring dari nggak ada tiba-tiba ada, nah itu tugas editor tuh. Kalau kita sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Dan ada perubahan karakter di waktu syuting, yang tadinya si Chrissy-nya disuruh kalem, tiba-tiba di hari kedua disuruhnya gimana, kita ngikut aja. Jadi nggak ada yang repot banget, karena memang editor lah yang repot sebenarnya ya. Tapi kan betul, ada satu scene di teaser tadi juga ada ya yang aku nyapu, tapi tuh aku nggak pegang si sapunya itu sih. Dan itu jadi pengen sih kebawa ke dunia nyata ya, nggak usah repot. nggak nyampe. Iya makanya. Iya, kalau ya mungkin kurang lebih sama kayak Richie, sama kayak Caitlin pas baca sinopsisnya. Oh ya, ceritanya unik. Sama halnya juga, aku juga ini pertama kali mainin fantasi gitu. Tapi kalau aku sih nggak ambil pusing ya, bukan soal, maksudnya kayak bukan soal cerita atau karakter, yang penting budgetnya masuk, oke, main gitu.
Saya juga yang penting nggak nganggur. Iya. Itu aja sih. Jujur syutingnya lama banget. 45 hari. 45 deh. Iya 45 deh. Itu. Ada liburnya sih. Iya. Itu ada liburnya. Seminggu sekali, Pak. Iya. Kadang malah 7 hari baru libur. Astagfirullahalazim. Betul. Udah gitu jauh-jauh banget. Ya Allah. Jangan banyak lu, woy. Kita lagi promo. Kasih yang bagus-bagus. Benar itu, jauh-jauh banget. Ya itu jauh-jauh. Itu kadang Pik 2. Puncak sih, Pak. Puncak masih oke, masih Ciawi. Yang ada yang lebih jauh lagi tuh yang kita di Apa itu? Bogor Dramaga. Oh itu gua gak ikut. Oh, gak tahu. Wah, aku ada lagi di situ, satu scene doang lagi. Tuh ngeluh. Masih Jabodetabek lah ya. Mana Jabodetabek? Itu kadang sampai 2 jam. Oh, tapi tuh Kayak Bogornya tuh kan kayak ini Sentul nih Bogor nih. Ini tuh yang kayak sejam setengah 2 jam lagi ke Bogor gitu. Untuk di sini kita nggak dipantau sama MD ya. Jadi kita bebas. Walaupun ntar ditonton mungkin halo Pak ya maaf ya nggak apa-apa kan ya udah lewat. Kita juga menerima kok ikhlas sumpah demi Allah. Yang penting hasilnya bagus. Kamu ini benar-benar lucu banget. Aku nggak pernah dibilang lucu sebelumnya. Biasanya pada bilang aku cantik aja. Coba first impression kalian ke aku apa? Kayak perbedaannya kayak pas ketemu ternyata pas kenal gitu gimana? Siapa mau duluan? Just dulu dong, cewek. Gue susah jawab nih. Mikir dulu. Gampang berbaur dia. Kan aku kan tipenya pasif. Jadi aku harus di orang mulai dulu baru aku mau. Karena kalau aku mulai duluan itu agak susah. Jadi karena aku pasif, aku butuh partner yang gampang cair. Ngedate gampang cair banget. Gitu. Dari reading udah cair, udah tiktokan bareng malah. Oh iya. Iya, gampang cair. Tuan Putri Lila alias Ibu Kathleen ini ya, di lokasi syuting itu dia yang paling baterainya tuh on point terus. Iya. Gak pernah yang namanya capek, ngantuk, Betul. Gak pernah. Dan dia selalu senyum. Gue sukanya syuting sama Kathleen. Kan maksudnya nggak tahu mungkin berlakunya di aku dong atau ke semua orang. Aku tuh gampang, gampang kesetrum. Maksudnya gampang ketular gitu. Misalnya lawan mainku bete nih, aku ikut hancur moodnya. Tapi kalau lawan mainku semangat nih, ntar aku ngomong sama diri sendiri, masa lu kalah sama dia? Dia aja bisa semangat kok, apalagi dia perempuan kayak gitu. Jadi hal positifnya dari Kathleen adalah dia tidak pernah terlihat bad mood, dia tidak pernah terlihat lelah gitu. Makanya kita sempat pikir kayak telepon BNN apa ya? Coy. Kenapa? Dicas sama makanan. Oh iya. Jam 11 malam dia pesen bakso. Oke. Tong, ada yang lewat tuh bakso dia pesen lagi tag padahal. Iya. Tong, pesen dong bakso. Bu lagi di set. Mata gue tuh hijau banget kalau ada makanan. Demi Allah, kayak bisa yang kayak aku kemarin lagi syuting series juga kan. Itu lewat doang. Terus asisten aku tuh udah ngomong, "Jangan sampai Kathleen lihat." Tiba-tiba gini. Kanai, mau cilor. Tuh, itu energi dari situ, Pak. Jadi Tapi bukan BNN, Pak. badannya tetap begini badannya. Iya, itu dia. Dan tidur. Aku pelor. Walaupun banyak energinya tapi banyak tidur juga. Kalau sama Kathleen pertama kali syuting bareng itu kemarin, jadi agak ini anak agak susah ditebak juga. Pembawaannya cheerful, tapi pembawaannya cheerful tapi dia itu tipe yang kalau awal tuh harus di reach out duluan. Enggak kalau ke aku. Kalau ke aku dia Oh dia jijik kali sama gue ya. Gitu, jadi dia mukanya senyum terus tapi harus kita yang kayak gitu. Gimana sih? Jawab. Sebenarnya mungkin dibilang aku cheerful ceria iya, cuman kadang-kadang tuh aku ada banget introvertnya gitu loh, kayak gue lagi males gitu. Semua orang pasti kayak gitu, kayak capek gitu, apalagi syuting kan, jadi kayak udah acting apa segala macam, lagi break gue juga pengen ansos. Lu ngomong gue nggak habis tenaganya, nggak ada habis tenaganya, siapa tadi ngomong? Kalau Ricis kan udah pernah kenal, maksudnya kayak syuting bareng udah pernah. Terus udah lama gak ketemu, baru ketemu lagi kemarin tuh. Ya maksudnya kan dulu kan udah berapa tahun berselang, jadi kan mungkin ngerasa kayak masih Ricis yang sama apa enggak ya gitu. Oh masih seru, masih sama. Iya, kayak setelah 45 hari ini jujur capek banget sih, karena kayak 45 hari tiap hari tuh capek gitu menurut aku ya. Kayaknya tuh capek banget ya akhirnya. Capek karena
Karena saya pemeran utamanya. Jadi saya tiap hari ada, tiap scene ada. Tapi jujur dia banyak banget juga. Ada yang paling kasihan sama Caitlyn tengah malam, dialognya paling panjang tuh. Mau dia udah lemot, pokoknya dia dialognya paling panjang tuh tengah malam tuh. Kan aku kan Jin kan banyak diam ya kayak tuh dengerin ngomong dong dialognya panjang banget. Scene yang mana itu? Nggak ada, kamu cuma aku berdua sama dia di kamarnya tengah malam banget. Allahu Akbar, itu kamar gue panas banget lagi. Iya itu. Oh, yang itu yang rumah di Bogor itu ya? Iya. Oh. Yang Itu set panas. Tapi aku sakit hati sama project ini. Kenapa? Karena budgetnya habis di kalian. Scene-nya paling banyak aku. Aku scene-nya paling banyak. Sebenarnya aku banyak tapi dialognya dikit. Siapa Karena banyak? Jinnya kan cuma gini-gini doang. Iya Tuan Putri. Iya gitu-gitu doang. Ini bukan jagat Maximus. Bukan Tuan Putri. Ini bumi. Pesannya dari series ini adalah iya. Satu, jangan tunggu menyesal untuk menyatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, karena percayalah di hidup dan di dunia ini semua ada waktunya. cinta akan mengalahkan segalanya. Kekuatan cinta mengalahkan segalanya. Jika Anda ingin menolong seseorang, tolonglah semaksimal mungkin. Sama seperti Jin Krisi banyak menolong dan Tuan Putrila juga banyak menolong. Jadi kami saling menolong. Jadi banyak-banyaklah menolong orang. Gitu. Oh beda. Kalian harus ngeliat Ricis impersonate karakternya dong. Coba. Capek banget tahu jadi Jin Krisi capek banget. Semenit. Ini kalau boleh dibilang capeknya syuting Pacarku Jini itu pas di set, pas jadi Krisi tuh capek banget karena dia ibarat nggak ada dialog tapi dia harus mikir gue gerakan apalagi abis ini ya Korea gue apalagi ya gitu. Ya lagi nih lagi bikin adonan kue. Iya pokoknya harus ada yang gerak nggak boleh diem. Capek dong, Ci. Capek pak, nanti nonton aja kan udah ada teasernya, nonton aja bapak jangan nambah ide dah ya. Krisi tuh di belakang yang kayak Harus. Tahu kan jadi udah capek tangan, capek mimik, capek ini organ muka nih apa namanya tuh kalau ada itu capek semua tuh di muka gua ini yang namanya satu ke satu nih. Nah, itu sering tuh. Aku pernah tuh. Terlalu semangat dia. Aku pernah beberapa kali saking udah ininya mungkin mabok scene. Kita bahasanya mabok scene. Kalau udah kebanyakan scene dalam satu hari itu bilangnya mabok scene. Tapi kan Jangan dong. Sampai lupa kalau misalnya Chris ini nggak boleh dilihat. Iya, jadi dia sering banget bocoran lihat ayu tai ke aku gitu loh. Jadi mataku ngelihat si misalnya ini kan dia kan selalu aku di sini. plotnya kan sama si Lila sama Caitlyn. Nah, aku di si sini. Ricis, si Chrissy selalu ada di sampingnya Caitlyn. Lagi dialog tuh mataku sering ke sini. Sutradaranya notice, "Loh, kok Chrissy dilihat?" gitu. Jadi sering banget aku kelupaan dan kecolongan bahwa harusnya tidak melihat Jin jadi melihat kayak gitu. Seru sih. Betul sekali. awal lihat dia. Iya. Dia bisa lihat, iya. Menurut aku ini seri seru banget sih. Maksudnya easy watching banget gitu. Pasti setiap orang punya comfort series yang lagi makan nonton, lagi gabut nonton, lagi nyatok nonton apa segala macam itu. Menurut aku ini bisa menjadi salah satu yang kayak gitu. Because aku sendiri punya series kayak gitu. Iya, kayak lagi makan, lagi pokoknya benar-benar my comfort series, lagi nonton apa segala macem. Kayak bukan tipe series yang kayak harus tonton, gitu loh. Kayak sangat easy watching aja, gak usah merhatiin dikit nggak apa-apa. Kan ada yang kayak, aduh, skip 1 detik balik gitu. Ini enggak, ini lebih yang kayak ini it's very cheerful, very fun. Walaupun ada dramanya juga, akan sedih juga, cuman banyak ketawanya. Dengan tingkah lakunya Lila, dengan dia belajar menjadi manusia, aneh-aneh banget tingkah lakunya dia. Bener-bener yang kayak tiba-tiba nyampe di pohon. Itu gue gak ngerti lagi. Tapi pokoknya seru banget. Jadi ya ditonton lah pokoknya. Kenapa harus nonton? Karena ini menurut aku mudah diterima ya, karena kan kalau dulu tuh ada juga sinetron Jin. Nah ini tuh kita bikin lagi yang lebih full color, lebih yang menurut aku lebih lucu sih. Karena tadi aja aku lihat pertama kali teasernya itu aku sampai gitu, sampai yang benar-benar kepo banget. Padahal aku ikut syuting di situ, tapi pas aku lihat hasilnya itu benar-benar cuci mata jadinya ya, karena jarang ada dan beda dari yang lain gitu sih.
Ya setuju sama Regis, begitu ngelihat teasernya atau trailernya tadi, kalau bahasa Codetnya tuh kita excited. Excited gitu. Iya benar. Dan menurutku ini adalah series yang akan masuk di beberapa kalangan, hampir semua kayaknya. Jadi menurutku yang anak-anak ke remajanya akan senang sama magic-magicnya, yang remajanya akan masuk sama percintaannya, yang udah dewasanya akan nostalgia sama sinetron zaman dulu yang Tante Diana Pungki mainkan. Betul. Harusnya semua kalangan nonton ini dan semoga bisa diterima. Semoga happy nontonnya. Amin. Hai guys, jangan lupa saksikan WeTV original Pacarku Jini hanya di WeTV setiap hari Rabu dan Kamis jam 6 sore. Mulai tanggal 26 ini.